Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita seputar manajemen zakat dan wakaf. Dan yang pada pertemuan ini kita sudah membahas atau sudah memasuki pembahasan terkait dengan manajemen wakaf. Nah, setelah libur UTS kemarin, ya termasuk libur Idul Fitri dan juga Ramadan, sesuai dengan rencana perkuliahan kita sudah fokus membahas tentang wakaf sampai dengan kurang lebih 7 pertemuan ke depan. Ya, dan di pertemuan kita yang pertama ini tentang wakaf, kita akan bahas terkait dengan konsep wakaf itu sendiri. Nah, dalam pembahasan ini saya menggunakan materi yang bersumber dari salah satu makalah yang dibawakan oleh rekan saya pada saat pembahasan mengenai masalah wakaf. Jadi di sini ada makalah seputar wakaf dengan definisi, sejarah, dan hukumnya, yang saya pikir ini cukup relevan untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Pertama, jika kita lihat dari sisi mukadimah di sini ya, jadi pentingnya wakaf ini kita gunakan sebagai salah satu moda atau dalam istilahnya wasilah ya, wasilah untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Ya, bukan hanya untuk Islam, tapi wakaf ini juga bisa digunakan untuk peradaban kehidupan manusia seluruhnya, ya. Karena dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita hari ini, ya tentunya wakaf itu sangat beragam, ya meskipun identik dengan madrasah, makam, masjid atau mushola, tapi sejatinya belum lama kita mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank bahwa ada kontribusi atau kolaborasi dari Kementerian Keuangan dan juga Badan Wakaf Indonesia terkait dengan CWLS atau Cash Wakaf Link Sukuk, yang ini merupakan suatu inovasi wakaf yang dikawinkan dengan instrumen keuangan negara, dan ini sungguh sangat inovatif sehingga mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank belum lama ini. Nah, sehingga ya wakaf menjadi salah satu solusi ya dalam kehidupan manusia sebenarnya. Jika kita ambil dari hikmah atau konsep wakaf itu sendiri ya. Nah, di sini kita lihat coba ya masuk ke dalam pembahasan definisi atau pengertian wakaf. Nah, definisi atau pengertian wakaf di sini diambil dari kata waqafa, yaqifu waqfan. Ya, kita kalau mendengar kata waqaf kan berarti berhenti, ya. Nah, berhenti atau ya dalam bahasa Arab juga di sini waqafa diungkapkan untuk berhenti dari berjalan, ya. Nah, secara istilah ya di sini ada beberapa penjelasan yang mengatakan bahwa wakaf itu dapat diterjemahkan dengan kalimat tahbisul asal wa tasbilul manfaah. Ya, tahbisul asal artinya menahan barang, ya, menahan asalnya. Barang itu kita tahan, ya. Dan juga tasbilul manfaah atau kita mengambil manfaat tersebut. Jadi barangnya itu ditahan dan manfaatnya ini diambil, ya. Tahbisul asal wa tasbilul manfaah, ya. Makanya kan seperti rumah atau apapun itu tanah ya ketika diwakafkan maka barangnya ini ditahan, ya. Tapi manfaatnya tempat tinggalnya atau untuk lahan pembangunannya dan segala macam ini boleh diambil atau boleh dinikmati oleh kaum muslimin, ya. Nah, menurut Syekh Utsaimin ya bahwa asal mula wakaf itu pada mulanya yaitu perbuatan dari Umar bin Khattab. Ya meskipun nanti kita lihat bagaimana sejarah wakaf itu sendiri ya pada era Rasulullah SAW, ya. Tapi ini dari anaknya Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini menceritakan bagaimana ya prosesi wakaf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya.
Nah, saat itu Ibnu Umar mengatakan bahwa ayahnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an ini mendapatkan sebidang tanah, ya mendapatkan sebidang tanah itu dari harta fa'i Khaybar. Ya, jadi ada harta ghanimah, ada harta fa'i. Ya, harta ghanimah itu harta rampasan perang yang diambil dengan adanya kontak fisik. Ya, tapi kalau harta fa'i ini harta rampasan perang yang diambil tanpa kontak fisik. Artinya diserahkan gitu aja, musuhnya nyerah terhadap pasukan kaum muslimin. Nah, lalu setelah itu Umar bin Khattab ini menghadap Rasulullah SAW untuk meminta pandangan, ya, meminta pandangan terkait dengan bagaimana harta Khaybar ini. Ya, Umar radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybar." Sungguhnya aku mendapatkan harta di tanah Khaybar ini. Lam usib malan qattun huwa anfusu indi minhu. Nah, ini saya tidak pernah nih mendapatkan harta sebagus ini, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Fama ta'muruni bihi, lalu apa yang seyogyanya engkau perintahkan kepadaku ya Rasul untuk harta ini gitu. Jadi Umar meminta fatwa dari Rasulullah SAW terhadap harta Khaybar ini, karena ini harta cukup bagus nih, harta Khaybar, strategis dan juga produktif mungkin ya. Lalu kata Rasulullah SAW, in syi'ta jabasta aslaha. Kalau kamu mau, ya maka kamu ini dapat menahan harta tersebut. Ya, in syi'ta habasta aslaha. Watasaddaqta biha. Watasaddaqta biha. Dan kamu bisa memberikan atau mensedekahkan harta tersebut. Ya, maka Umar berkata, fasadaqa biha Umar. Ya, Ibnu Umar mengatakan bahwa maka Umar mensedekahkan harta tersebut. Anahu la yubau asluha, dan tidak dijual hartanya, wala yabta'u, dan juga tidak diberikan, wala yuwarisu, dan juga tidak diwariskan, wala yuhabu, dan juga harta tersebut tidak dihibahkan. Qala fatasaddaqa Umar fil fuqara, maka harta tersebut tidak diwariskan, tidak disedekahkan, tidak dijual, tidak diberikan, tidak dihibahkan, tapi disedekahkan oleh Umar bin Khattab kepada orang-orang fakir, wafil kurba, kepada orang-orang dekatnya, wafil riqab, kepada budak, wafil sabilillah, dan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa bisabil, ya, wa dhaif, dan juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan juga orang-orang du'afa, kaum lemah. La junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf aw yu'tima shadiqan ghairu mutawalli bihi. Nah, maka Umar bin Khattab ya ini diperbolehkan untuk memberikan harta tersebut, dan juga boleh menggunakan harta tersebut selagi tidak untuk mengambil kekayaan secara banyak. Ya, jadi pada intinya praktek wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu adalah wakaf tanah Khaybar, yang diambil tanah tersebut dari harta fa'i, lalu disedekahkan hasilnya untuk kaum muslimin, ya, atau untuk masyarakat secara umum, dan juga boleh mengambil kekayaan dari harta tersebut, artinya boleh mengambil manfaat untuk dirinya pribadi atau untuk nazirnya, pengolanya, selagi bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ya. Nah, itu terkait dengan definisi wakaf menurut bahasa dan istilah. Tapi kalau kita lihat pandangan ahli fikih terkait dengan wakaf ini, coba kita lihat dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Ya. Nah, pertama kita lihat dari pandangan Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Yang dimaksud dengan wakaf menurut Hanafiyah ini adalah menahan suatu benda menurut hukum, tapi milik si wakif ini itu dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan atau untuk kebajikan. Jadi bendanya ini hanya ditahan saja, kepemilikannya itu tidak lepas. Artinya ketika nanti si wakif wafat, maka bendanya ini atau barangnya ini kembali kepada si ahli warisnya, ya. Nah, yang kedua, ini menurut mazhab Malikiyah mengatakan bahwasanya wakaf itu tidak melepas harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, sama seperti Hanafi. Namun wakaf tersebut mencegah wakif untuk melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya. Jadi kalau menurut mazhab Maliki, wakaf itu
tidak lepas kepemilikan dari si wakif, hanya saja menahan wakif ini untuk menjual hartanya atau menghibahkan hartanya gitu. Jadi selama wakifnya masih hidup, harta tersebut digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Bedanya apa dengan mazhab Hanafi? Sama-sama tidak melepaskan harta dari si wakif, hanya saja kalau mazhab Hanafi ini tidak melarang apabila si wakif ini ingin menjual atau ingin memberikan kepada orang lain ketika masih hidup gitu. Ketika masih hidup memutus perkara wakafnya, selesai wakaf kontrak misalkan, lalu diserahkan kepada orang lain misalkan seperti itu. Tapi kalau untuk mazhab Maliki nggak boleh, selagi dia masih hidup nggak boleh gitu. Nah, lalu yang ketiga ini pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Nah, kalau Syafi'iyah dan Hanabilah ini pendapatnya seperti yang kita pahami saat ini ya, bahwa wakaf itu adalah melepaskan harta dari si wakif. Jadi hartanya ini dilepaskan dari kepemilikan si wakif, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara nazir ya. Lalu harta wakaf tersebut diambil manfaatnya. Maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah wakif ini tidak boleh melakukan apa saja yang ingin dilakukan oleh tanah wakafnya ini atau untuk barang wakaf ini selagi diwakafkan. Gitu. Meskipun wakaf ini bisa wakaf permanen, bisa wakaf temporer, tapi pada intinya ketika benda tersebut diwakafkan maka kepemilikannya ini sudah terlepas dari kepemilikan wakif ya, pindah kepada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala melalui nazir. Nah, maka ketika si wakif wafat, harta wakaf ini tidak kembali kepada si wakif atau ahli warisnya, tapi ya sudah dikelola oleh nazir untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baik, kita di sini masuk, coba kita lihat bagaimana sejarah wakaf di zaman Rasulullah SAW. Ya. Sebenarnya ada dua pendapat yang berkembang ya, terkait dengan siapa orang yang pertama kali ini melakukan kegiatan wakaf. Ya. Nah, yang pertama yaitu yang mengatakan atau orang yang pertama kali berwakaf yaitu adalah Rasulullah SAW sendiri. Ya, ketika Rasul tiba di Madinah, lalu mendapatkan tanah dan tanah tersebut dibangun Masjid Nabawi yang sampai saat ini kita kenal gitu. Nah, lalu pada tahun ketiga Hijriah ini Rasulullah SAW juga pernah mewakafkan ada 7 kebun kurma di Madinah. Nah, ini 7 kebun kurma ini diwakafkan oleh Rasulullah SAW. Tapi pendapat yang lain, ya, yang pertama kali melakukan wakaf adalah Umar bin Khattab dengan tanah Khaybar tadi. Ya, dengan tanah Khaybar tadi, Umar mewakafkan. Lalu pada tahun berikutnya Abu Tholhah yang mewakafkan kebun Bayruhanya yang berada persis di depan Masjid Nabawi. Nah, pendapat pertama ini argumentasinya menurut hadis yang mendapatkan dari jalur Sa'ad bin Mu'adz, yaitu ketika bertanya tentang siapa yang pertama kali berwakaf, maka kaum muhajirin ini menganggap atau menjawab Umar yang berwakaf pertama kali. Tapi dari kalangan Ansor menjawab bahwa enggak, yang pertama kali berwakaf itu adalah Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Nabawi. Itu yang dianggap oleh orang-orang Ansor. Ya. Nah, yang kedua, pendapat kedua, ini referensinya adalah dari hadis tadi, ya, dari hadis bahwasanya Umar bin Khattab mewakafkan harta Khaybar, ya, sehingga inilah yang dijadikan sebagai patokan. Ya. Ala kulli hal, ya, dari sejarah wakaf ini bahwa kita ambil garis lurusnya saja bahwa saat itu mungkin kaum muslimin belum mengenal apa itu wakaf, sehingga prosesi wakaf tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW belum tergambarkan bahwa oh ini ternyata wakaf gitu. Namun setelah masa kemudian diketahui bahwa oh ternyata sebelum Umar Ibn Khattab melakukan wakaf, Rasul sudah mewakafkan tanahnya duluan untuk Masjid Nabawi gitu. Baru setelah itu dilanjutkan oleh Umar Ibn Khattab. Ya, itu perbedaan atau perbandingan sejarah terkait dengan masa wakaf. Tapi wakaf pernah dilakukan oleh Umar atau oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Lalu bagaimana kita melihat terkait dengan dasar hukum wakaf? Ya, tentunya dasar hukum wakaf ini menggunakan
ayat-ayat atau dalil-dalil yang sifatnya masih umum ya, sehingga perlu ditafsirkan kembali apa makna dari ayat atau hadis tersebut. Ya, contohnya dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu arka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Ya, jadi di sini ada kalimat waf'alul khaira, maka berbuatlah kebajikan, berbuatlah kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, waf'alul khaira, dan berbuatlah kebajikan. Apa yang dimaksud dengan kebajikan di sini ya? Nah, yang dimaksud dengan kebajikan di sini difahami bahwa ini adalah wakaf atau sebagaimana sedekah dan infak itu sendiri gitu. Nah, maka ini ayat tersebut adalah ayat yang umum, waf'alul khaira gitu. Atau dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya, tidak sempurna ya kebajikan atau keimanan kalian, lan tanalul birr, tidak sampai kebaikan sampai kalian ini menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim ya. Dan juga apa saja yang kamu infakkan maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya ya. Nah, dari dua ayat Al-Qur'an tadi bahwa wakaf itu memang disyariatkan secara global ya, secara global menggunakan dalil infak, menggunakan dalil waf'alul khair atau berbuat kebajikan segala macamnya. Tapi kita lihat dari praktek-prakteknya ya di sini bahwa Anas bin Malik itu mendengar bahwasanya Abu Thalhah ini adalah orang yang paling banyak kebun kurmanya atau paling banyak hartanya ya di Madinah. Dan hartanya ini paling dicintai adalah kebun Bairuha yang ada persis di depan Masjid Nabawi. Kemudian Abu Thalhah melanjutkan Rasulullah SAW ya ini pernah memasukinya dan minum air jernih di dalamnya. Lalu tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya tidak sampai kepada kebajikan sampai kamu menginfakkan harta yang kau cintai. Nah, maka dia langsung cerita kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasul, ini saya yang sangat saya cintai dari harta saya itu kebun beruha. Lalu bagaimana ini? Saya mau menginfakkan harta tersebut supaya saya sampai ke dalam taraf kebajikan." Ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dzalika malun raih. Ya, maka itu adalah harta yang sangat baik, harta yang sangat bagus ya. Dzalika malun raih. Dzalika malun raih wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'ala fi aqrabin. Qala Abu Thalhah, af'alu ya Rasulullah, faqasamaha Abu Thalhah fi aqaribihi wa fi bani ammihi. Maka Rasulullah SAW ini memberitakan kepada Abu Thalhah untuk ya silakan harta tersebut berikan kepada kerabatmu gitu ya. Silakan harta tersebut berikan kepada saudara-saudaramu, orang-orang terdekatmu. Maka Abu Thalhah pun membagikan kepada kerabat-kerabatnya. Nah, atau di sini juga ada dalam surat Al-Baqarah ayat 160. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, jadi ayat ini bercerita tentang ayat infak ya, ayat infak, ayat sedekah, termasuk juga dengan ayat wakaf ya. Karena konteks dari ayat ini bahwa harta yang disedekahkan itu akan berlipat-lipat ganda, ya, berlipat-lipat ganda sebutir benih menumbuhkan 7 bulir, lalu setiap bulir itu ada 100 biji dan segala macamnya. Nah, itu kan konteks bagaimana pahala itu berlipat-lipat ganda dan mengalir terus-menerus. Nah, kedua, ya syariat wakaf itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tentunya, ya dari wakaf Khaibar oleh Umar bin Khattab, ya yang tadi sudah kita baca hadisnya dan segala macamnya. Nah, jadi pada intinya wakaf itu ya berdasarkan dari ayat-ayat yang sifatnya masih umum, masih global, namun perlu diterjemahkan atau ditafsirkan lagi oleh para ulama dan dikuatkan dengan praktek ya dengan sunnah-sunnah amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat, sehingga wakaf ini menjadi suatu syariat yang sedikit berbeda dengan
syariat infak dan juga sedekah yang lainnya. Apalagi zakat tentu berbeda. Nah, kita lihat di sini ya, jika ditinjau dari sisi peruntukan macam-macam wakaf, maka wakaf ini terbagi menjadi dua, yaitu wakaf ahli dan juga wakaf khairi. Apa yang dimaksud dengan wakaf ahli? Jadi yang dimaksud dengan wakaf ahli ini adalah wakaf yang objek atau sasaran wakafnya ini sudah ditentukan siapa yang berhak menerima, entah itu keluarga atau orang-orang yang sudah terpilih, tertarget seperti itu ya. Nah, maka hadis ini atau proses wakaf ini kita merujuk kepada wakaf yang disarankan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Tholha, yaitu wakaf yang disalurkan kepada keluarganya. Nah, maka ini disebut dengan wakaf ahli atau juga wakaf dzurri, ya, wakaf yang diberikan untuk khususnya kepada keluarganya. Kenapa ini diperbolehkan? Karena satu, pertama ini diperbolehkan untuk mengabadikan harta tentunya supaya masuk dalam tatanan infak. Yang kedua, harta ini juga bermanfaat sebagai ajang silaturahim, ya, bahwa ini adalah harta keluarga saya, gitu. Sebagaimana wakaf yang juga dilakukan oleh salah seorang dari kalangan Aceh, ya saya lupa namanya, tapi ada salah satu entah hotel atau apa yang itu memang diperuntukkan ketika orang-orang umroh atau haji itu hanya khusus bagi orang-orang Aceh saja di sana. Nah, itu diperbolehkan seperti itu. Mengacu kepada praktek wakaf yang dilakukan oleh Abu Tholha, ya. Nah, yang kedua, wakaf khairi. Jadi wakaf khairi ini udah wakaf seperti biasa aja diserahkan kepada kaum muslimin melalui nazir. Ya, ini merujuk kepada tadi hadis yang diriwayatkan oleh atau praktek wakaf oleh Umar bin Khattab, ya. Jadi silakan berikan kepada siapa saja, ada Ibnu Sabil, ada fisabilillah, ada hamba saya, ada kaum kerabat, ada orang-orang fakir, ya silakan diberikan saja. Dan juga boleh mengambil harta atau apa benefit ya kekayaan dari wakaf tersebut atau hasil dari wakaf tersebut baik untuk dirinya pribadi si muakif atau untuk si nazir ya. Untuk nazir ini boleh asal dengan catatan bukan untuk memperkaya diri sendiri tapi untuk operasional saja. Nah, maka dari dalil tersebutlah dijadikan bahwa boleh mengambil harta kekayaan untuk biaya operasional ketika kita gunakan wakaf produktif. Nah, adapun rukun dan syarat wakaf, tentunya rukun wakaf ini harus ada wakif, ya orang yang berwakaf, mauquf bih, harta yang diwakafkan, mauquf alaih, penerimanya siapa, dan juga ada sigot atau ada ucapan, gitu. Minimal ada ucapan. Atau selain ucapan sekarang ya pokoknya dengan ikrar, ya baik tertulis maupun dengan aplikasi persetujuan dan segala macam. Ini ya ada suatu pernyataan dari kita. Itu rukun. Lalu syaratnya, yang pertama adalah orang merdeka. Tentunya budak ini terlarang karena budak nggak bisa mengelola harta, dia tergantung dari tuannya. Berakal sehat, tentunya ya akil ini diperlukan, ya. Dewasa, orang yang sudah fasih dalam mengelola hartanya. Tidak di bawah pengampunan. Nah, yang dimaksud dengan tidak di bawah pengampunan, ini artinya orang yang dia berada dalam kondisi berhutang, ya. Apabila orang yang berhutang tersebut dia ini sekiranya diampuni utangnya, artinya dibebaskan utangnya, ya artinya harta yang tadinya sifatnya utang, ini menjadi harta miliknya dia. Nah, ketika dia wakafkan, itu tergantung dari si krediturnya, orang yang memberikan hartanya, boleh apa enggak diwakafkan. Kalau untuk si krediturnya boleh diwakafkan, ya wakafnya sah. Tapi kalau krediturnya meminta, wah kalau gitu jangan diwakafin deh, bayar aja utang saya. Nah, maka utang si kreditur ini harus dibayarkan, sisanya kalau ada baru diwakafkan. Kalau nggak ada sisanya ya udah berarti itu hak si kreditur dan kewajiban si debitur lebih wajib membayar utang daripada mewakafkan harta gitu. Nah, atau yang kedua, ketika orang yang berhutang ini diampuni utangnya oleh si kreditur. Tapi karena dalam kondisi dia sudah sakit, udah tua renta, wah dia kayaknya nggak mampu lagi nih bayar utang, biarin deh daripada jadi utang, mendingan dibebasin aja utangnya gitu. Tapi setelah dibebasin ternyata harta tersebut malah diwakafin oleh si wakif ini atau oleh si debitur ini. Nah, ini gimana kondisi ini ya? Nah, jika si wakif ini meninggal dan para kreditur itu merelakan, maka wakafnya dapat dilaksanakan gitu. Dan para kreditur itu berhak untuk membatalkan wakafnya jika
utang si wakif ini meliputi seluruh harta yang dimilikinya atau membatalkan. Jadi tergantung dari si krediturnya gitu, ya. Atau yang ketiga ini ketika orang punya utang, lalu dia wakaf tanahnya atau wakaf hartanya dan kondisi dia masih sehat gitu, dan kondisinya dia masih sehat. Nah, ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena kondisi masih sehat dan dengan kondisi yang masih sehat tersebut dia, diharapkan atau diyakini mampu untuk membayar utangnya dengan baik, gitu. Nah, lalu yang ketiga syarat mauquf bih, ini hartanya ini harus jelas ya, harus kekal dan juga harus diketahui dan juga harus ada kepemilikannya terpisah bukan karena milik bersama. Kadarnya itu bisa setengahnya, bisa semuanya. Yang penting harta ini tidak tercampur dengan harta orang lain, jelas ini harta dia. Karena kalau tercampur nanti pasti akan ada masalah di kemudian hari, gitu ya. Jadi hartanya ini yang penting harus jelas, harus kekal. Kekal itu dalam artian ya memang bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya. Jangan sampai sebentar doang tapi udah nggak ada lagi. Gitu. Seperti contohnya wakaf. Wakaf makanan kan nggak bisa wakaf makanan. Gitu, wakaf air juga sama. Kalau mau wakaf apanya, wakaf gudangnya, gudang makanan, gudangnya diwakafkan. Beserta isi-isinya misalkan disedekahkan. Atau wakaf air, nah ini sumur yang diwakafkan, lalu airnya nanti disedekahkan, gitu misalkan. Ya. Kadar itu boleh setengahnya, boleh sebagian, atau boleh sepenuhnya, gitu. Nah, taib itu merupakan pembahasan kita pada hari ini seputar konsep wakaf dan ini ada kajian ya suatu fikih klasik menuju solusi permodalan. Artinya dari wakaf tersebut yaitu sebenarnya kita bisa membantu negara yang saat ini dikatakan dalam kondisi banyak berutang dan kondisi utangnya juga sudah cukup membahayakan. Nah, maka kita harapkan dengan wakaf tersebut, contohnya misalkan sini ada orang yang berpenghasilan 5 juta misalkan, ya. 5 juta sebulan lalu kita minta sebanyak 2 juta orang yang berpenghasilan 5 juta, ini dia coba wakaf tunai deh 50.000 gitu. Ya, maka dalam sebulan kita akan memiliki dana kurang lebih 100 miliar gitu. Setahun kita punya 1,2 triliun. Coba itu kan merupakan suatu solusi mungkin ya secara hitung-hitungan di atas kertas sebagai instrumen keuangan ya untuk membantu utang luar negeri negara gitu. Atau mungkin di sini orang yang berpenghasilan 10 juta ya ada 1 juta orang wakaf tunai sebulan 100.000 maka sebulan itu ada 100 miliar ya setahun ada 1,2 gitu. Nah, ini mungkin pembahasan kita seputar konsep wakaf dalam mata kuliah manajemen zakat dan wakaf di pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada diskusi, pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan baik melalui kolom komentar maupun melalui jaringan pribadi atau japri di WhatsApp. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.